Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara pembunuhan seorang anak perempuan berusia 9 tahun di Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Di rumah milik terduga pelaku bernama DS, polisi menemukan jenazah korban Gozia Hafiza Minggu dini hari. Korban sebelumnya dinyatakan hilang oleh keluarganya pada hari Jumat. Warga ramai-ramai mencari korban hingga mengerucutkan pencarian ke rumah DS. Warga mendapatkan sejumlah indikasi bahwa korban hilang di rumah pelaku. Polisi pun akhirnya menemukan korban terbungkus karung dan dikubur di halaman rumah pelaku. Jenazah korban langsung dimakamkan keluarga pada Minggu sore di dekat rumah korban setelah selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Adi Anwari. Di Akib Onlock hari ini pemirsa kita akan membahas salah satu kasus kejadian yang masih baru, di mana ini ada seorang bocah perempuan berusia 9,5 tahun yang ditemui tewas mengenaskan di belakang rumah salah satu warga di Kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi. Pemirsa, apabila bisa saya gambarkan, ini di belakang saya, ini adalah rumah pelaku yang diduga membunuh anak perempuan berusia 9 tahun. Ini memang sudah ditandai, diberikan garis kuning polisi yang artinya ini memang kami tidak bisa lagi melintasi lebih dari batasan yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian. Dan memang anak berusia 9 tahun berinisial GH ini diketahui telah menghilang dari hari Jumat kemarin tanggal 31 Mei. Dan kemudian pada hari Sabtu, sehari setelahnya dari informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar, memang warga ini sempat menaruh kecurigaan kepada salah satu rumah yang dihuni oleh salah satu pelaku yang ini sebenarnya sudah cukup lama tinggal di daerah Bantar Gebang, Bekasi ini. Namun ketika kemudian rumah ini digerebek begitu pada hari Minggu dini hari, ditemukan akhirnya jasad dari korban GH ini diletakkan di dalam karung dan diletakkan di pojokan dekat pompa air rumah pelaku. Keadaan korban setelah ditemukan ini cukup mengenaskan, di mana diketahui memang korban diketahui jongkok begitu. Nah pemirsa, ini ada salah satu warga yang memberikan kesaksiannya karena sempat ikut masuk ke dalam rumah ketika digerebek oleh pihak kepolisian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Acep. Pak Acep ini sudah tinggal di daerah sini kurang lebih berapa lama Pak? Sudah lama. Sudah lama? Ya, penduduk asli. Kalau pelaku sendiri apakah sudah lama juga Pak? Ya sekitar 20 tahunan. Pelaku berarti sudah 20 tahun tinggal di rumah yang sama ini Pak? Iya. Sebelumnya punya keluarga nggak Pak ini pelaku ini? Punya. Punya keluarga. Lalu kemana keluarganya sekarang Pak? Entah kemana saya nggak tahu itu. Oke. Nah Bapak ini kan kemarin katanya ikut masuk ke dalam rumah ya Pak ya? Ya. Apa yang ditemukan ke dalam rumah pelaku ini Pak? Menemukan cuman ada sesajen doang, terus penelusuran ada galian lubang. Oke. Itu aja yang saya baru temukan. Galian lubangnya menggunakan semen, udah di semen atau seperti apa Pak? Belum, baru galian doang. Baru galian doang. Iya. Jadi diduga kemudian korbannya akan mau dikubur situ ya Pak? Iya, begitu. Oke. Pertama kali nih warga mencurigai rumah ini tuh kenapa Pak? Dan pelaku ini awalnya seperti apa? Pertama mencurigainya ya dia mengiming-imingi duit sama anak kecil gitu. Jadi sang korban ini sudah beberapa kali diberi uang gitu atau diiming-imingi? Iya, tepatnya begitu. Pelakunya sendiri korbannya Bapak kenal? Nggak kenal. Nggak kenal, iya. Namun sering main di sini? Iya. Oke. Nah Bapak sendiri ini apakah juga sama-sama menaruh kecurigaan dan kemudian salah satu warga yang akhirnya melaporkan begitu? Kalau enggak, saya enggak sama sekali curiga, enggak sama. Selain tadi menemukan kendi dan bunga-bunga, katanya juga ada foto ya Pak ya? Iya, ada foto. Foto apa itu Pak? Itu foto perempuan semua. Anak-anak? Anak-anak sama dewasa. Anak-anak dan dewasa. Iya. Kira-kira berapa itu banyaknya Pak foto di dalam? Ya sekitar 10. 10. Itu fotonya satu persatu atau seperti apa fotonya? Satu persatu. Jadi ada 10 wanita berbeda? Iya. Oke. Kalau letak fotonya itu sendiri ada di mana Pak di rumah itu? Ada di dalam kendi itu. Oke, jadi di dalam kendi itu dia letakkan foto-foto, lalu bunga-bunganya ditaruh di mana Pak itu?
Ya bersamaan itu. Bersamaan? Iya. Oke. Nah pemirsa, tadi juga dari kesaksian Pak Acep sendiri yang masuk begitu, ia tadi menerangkan juga di dalam kendinya ini ada beberapa foto dari wanita-wanita, 10 wanita berbeda pemirsa ternyata, dan juga ditaruh bunga-bunga, kemudian juga ada galian lubang yang diduga ini menjadi salah satu tempat begitu untuk menguburkan korbannya setelah ditaruh di karung. Nah pemirsa, ini ada salah satu warga lagi yang akan saya tanya-tanyai ya. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa nih Pak? Bapak Endok. Bapak sudah mengenal pelaku ini sebelumnya Pak? Sudah mengenal. Sudah mengenal pelaku? Sudah mengenal. Tadi dari kesaksian warga sebelumnya, katanya Bapak pelaku ini suka mengiming-imingi anak-anak sekitar ini. Apakah benar Pak? Iya, betul itu. Bahkan pengakuan dia sudah 4 kali ngasih uang sama anak itu. Oh, jadi sebelumnya memang sang korban ini sudah beberapa kali diberi dan diterima terus ya Pak? Diterima terus. Diterima terus. Diterima terus. Selain dari korban begitu Pak, ada anak lain nggak Pak yang diajak-ajak nih Pak untuk masuk ke rumah? Ada. Sebelumnya? Jadi belum sempat masuk ke rumah gitu. Oke. Iya, baru diiming-iming aja. Diiming-iming saja. Iya. Bapak sendiri punya anak Pak? Punya saya. Pernah dipanggil juga. Pernah dipanggil? Iya, pernah dipanggil. Itu seperti juga. apa kejadiannya Pak, anak Bapak waktu itu? Waktu itu anak saya langsung lari, dipanggil-panggil langsung lari. Anak Bapak umur berapa Pak? Anak saya umur 11 tahun. Berapa kali? Boleh diceritakan Pak, bagaimana awalnya anak Bapak ini sempat disuruh masuk rumah atau dipanggil-panggil itu seperti apa? Ya dipanggil-panggil, istilahnya dipanggil sini gitu. Nah terus kemudian kedua kalinya dia lagi beli gas yang 3 kilo itu dia sempat mau dibantuin, tapi anak saya nggak mau. Lewat belakang situ Pak berarti lewat anaknya? Belakang sini, iya. Anak Bapak lewat belakang sini, beli gas, lalu kemudian pelakunya ini berbicara seperti apa? Berbicara mau dibantuin. Mau dibantuin nggak dek? Seperti itu ya? Iya seperti itu, mau dibantuin nggak berat, nggak usah katanya, terus lari anak saya. Oh oke. Nah berarti Bapak sebelumnya sudah mengetahui ya bahwa pelaku ini suka mengajak-ajak anak-anak sekitar sini ya? Saya dari anak saya yang ngomong, saya langsung beritahu sama rekan-rekan ya seperti itu. Saya jadi langsung curiga gitu. Langsung curiga. Bapak melarang? Saya melarang anak saya jangan sampai dikasih apapun, jangan mau gitu. Oke, siap Bapak. Terima kasih banyak atas informasinya. Nah pemirsa, nanti kita akan kembali lagi dan jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location. Baik pemirsa, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Adi Anwari di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location. Tadi kita masih membahas kasus pembunuhan bocah 9 tahun di Bantar Gebang, Bekasi. Tadi beberapa warga sempat memberikan kesaksiannya. Salah satu diantaranya memang mengatakan bahwa beberapa anak perempuan khususnya ini sempat diajak masuk ke dalam rumahnya namun tidak berhasil dapatkan. Nah pemirsa, bagaimana kemudian kita dapat menganalisa kasus ini? Sudah hadir bersama saya pagi hari ini ada kriminolog dari Universitas Indonesia, Bapak Thomas Sunaryo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Adia. Pak, bagaimana Bapak bisa melihat motif dari kasus pembunuhan ini Pak? Ya, yang pertama kalau kita lihat lokasi ini kan berada tidak jauh dari tempat penghuni yang lain ya, bahkan tempat ini. Nah, dari keterangan warga tadi kan ternyata ini terjadi ya tidak jauh sesama warga ya, dan yang korbannya bocah itu kan dipengaruhi dengan iming-iming ya, ada uang dan sebagainya. Nah, kita tinggal menunggu juga keterangan dari polisi, apakah dari hasil autopsi itu ya sebab kematian dan apakah ada persetubuhan. Okay. Ya. Nah, kalau menurut keterangan bahwa korban sudah disekap di sini 1,5 hari tadi dari warga, kemungkinan besar ini ada persetubuhan ya. Tapi kita menunggu hasil autopsi, keterangan dari polisi, dan ini ada motif-motif seksual ya, dan ini sering terjadi juga di beberapa tempat ya. Dan kalau lihat tadi ada sudah lubang-lubang yang tersedia, kemungkinan ini akan menjadi semacam pembunuhan berantai ya. Betul. Kita masih ingat kasus Rebut Kedek ya, lalu Babe ya, Rian, ya, itu kan pembunuhan berantai yang ada motif seksual ya. Ini kemungkinan kalau tidak diketahui oleh warga dan kemudian diamankan polisi akan terjadi semacam pembunuhan berantai, dan itu pembunuhan berencana juga. Mungkin ini pedofilia begitu Pak? Karena anak-anak tadi dari foto-fotonya juga banyak anak-anak, apakah mungkin begitu Pak? Betul, kalau anak-anak ini pedofilia
Makanya pelaku ini juga nanti harus ada keterangan dari ahli ya, psikiater ya, seberapa jauh barangkali dia memang memperoleh gangguan kejiwaan ya, karena gangguan kejiwaan itu bisa berlangsung menahun, bisa juga tiba-tiba ya. Dan menurut keterangan warga di sini kan istrinya kabur ya, karena takut suaminya suka ngomong kasar ya, gua bunuh lo gitu kira-kira. Ini kan juga istrinya jadi takut ya. Ini perlu juga keterangan ahli psikiater gitu. Pak, mungkin ini untuk masyarakat nih, bagaimana bisa kemudian orang tua harus lebih berhati-hati lagi terhadap anaknya, karena beberapa kali kan pelaku ini memperhatikan yang anak-anaknya sendirian, begitu mungkin lagi pergi ke warung. Bagaimana Pak? Ya, saya kira warga yang punya anak-anak kecil itu perlu waspada juga ya, bahwa anak-anaknya harus diberitahu hati-hati kalau kamu dengan orang yang bukan keluarga. Tapi kadang-kadang keluarga sendiri juga bisa berlaku ini. Jadi harus menjaga diri, artinya ya, hati-hati kalau sama orang laki-laki, karena ini kan perempuan ya, jangan sampai kamu bisa dipengaruhi, apalagi diajak kemana-mana gitu. Nah ini saya kira masyarakat harus mulai peduli dengan anak-anaknya, karena pelaku itu nggak bisa terlihat dari wajah dan ini ya, bisa dia tetangga. Dulu kan pernah yang anak diketemukan itu dibawa pemulung ya, tapi itu motifnya lain, karena dia ingin memiliki, karena dia tidak punya anak ya. Jadi macam-macam, intinya itu adalah kejahatan terhadap anak. Kalau sebenarnya dari ciri-ciri itu bisa diklasifikasikan nggak sih Pak? Ciri-ciri apa? Ciri-ciri pelaku mungkin yang memiliki kelainan gangguan jiwa begitu Pak, agar masyarakat bisa berhati-hati. Apakah secara visual ini terlihat berbeda atau mereka bisa sama saja terlihat? Enggak, kalau secara fisik sih enggak ya. Tidak ada itu teori lama bahwa kalau orang cantik itu nggak mungkin dia melakukan kejahatan ya. Orang yang pejabat nggak mungkin melakukan kejahatan. Kita lihat polisi aja tuh, Verdi Sambo, itu kan orang berpangkat jenderal itu melakukan pembunuhan juga ya. Jadi yang kita lihat bisa kalau di kampung begini pergaulan, kita lihat orang itu sejauh mana dia bergaul dengan masyarakat. Itu pun kita perlu waspada juga. Mungkin dia baik ya, tapi di belakang ini ada lain-lain. Nah, tadi menarik menurut keterangan warga yang bersama kepolisian ke dalam, ada beberapa gambar perempuan. Nah, ini mungkin itu juga perempuan-perempuan yang sudah dijadikan kemungkinan korban-korban berikutnya ya. Tapi ini dugaan saya ya, nanti polisi yang bisa menggali lebih jauh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Thomas atas informasi dan juga analisanya pada hari ini. Pemirsa, nah tadi juga sudah keterangan dari warga, kemudian analisa dari kriminolog dari Universitas Indonesia. Pemirsa sekali lagi harus berhati-hati, apalagi untuk anak-anak yang di bawah umur begitu, untuk tetap waspada terhadap sekitarnya, dan yang pasti jangan berbicara dengan orang yang asing dan tidak dikenal begitu. Untuk sementara demikian, saya kembalikan ke Anda di studio.